our goals dalam pelatihan ini, teman-teman harus memahami dulu bahwa yang kita pelajari itu apa. Biasanya di dalam pelatihan di Bicara HR juga, apa yang tertulis di dalam goals itu akan relate dan relevan dengan apa yang diajarkan. Makanya teman-teman memastikan dulu, tahu dulu apa goals-nya, supaya teman-teman memahami bahwa, oh alur ceritanya kita akan bicara ini. Gitu ya. Yang pertama adalah know basic knowledge of training and development. Jadi kita mostly sudah menjawab, jawabannya berbeda, benar sekali berbeda. Tapi kalau misalkan kita orang awam pada umumnya, menganggap TND adalah satu proses yang sama, training and development gitu ya. Jadi TND itu adalah orang yang atau departemen yang fokus dalam proses pelatihan. Nah, tetapi ternyata training and development itu berbeda. Oke, Kak, nggak berbeda. Thank you, Kak. So, bedanya apa? Gitu ya, boleh next. Di sini, oke, sekarang kita akan contohkan ke teman-teman semua training need analysis based on KPI. Kembali lagi diingatkan, KPI itu apa? KPI itu adalah Key Performance Indicator. Apa sih KPI itu? Biasanya target perusahaan akan diturunkan menjadi aktivitas kunci yang harus diikuti oleh masing-masing bagian dalam organisasi yang goals-nya adalah si target akan tercapai. Contoh ya, di sini ada flow proses ke bawah, kita belajar bareng-bareng. Di sini ada company target profit itu 10 miliar. Contohnya ya. Kemudian, dari target 10 miliar tadi, perusahaan menentukan bahwa KPI perusahaan tahun ini, sekarang kita membuat planning, ya, training activity plan and training budget plan. Jadi dari identification tadi kita udah punya datanya nih, summary-nya kan kita udah punya ya. Trainingnya apa aja, sekarang bikin training activity plan and training budget plan. Seperti apa bentuknya? Boleh next? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi, Training Activity Plan 2023 untuk yang berjalan tahun ini, kalau teman-teman bikin di tahun 2023, berarti untuk 2024 gitu ya. Apa aja training yang dibutuhin? Kalian masukkan list ke database kalian. Ini relevan dengan yang summary tadi ya. Jadi, semua summary akan kalian masukkan ke dalam satu database. Ada mulai service excellence training dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau buat sebuah pelatihan, kita harus tahu goals dari pelatihannya apa. Orang hanya sebatas tahu, orang tahu dan mampu memahami secara komprehensif, orang tahu memahami secara komprehensif dan bisa melakukan secara langsung, atau bahkan orang tahu memahami secara komprehensif, melakukan secara langsung, dan impactful kepada company profit. Nah, kalian sebagai TND harus benar-benar tahu ya goals dari training yang mau kalian buat itu apa. Karena ini akan depend on dari berapa hari trainingnya, berapa lama trainingnya, seberapa dalam modul trainingnya gitu. Itu harus diperhatikan. Makanya kalau kalian punya tugas untuk membuat modul training, kalian harus diawali, kalau ini Talita ya, preferensi Talita pribadi. Oke, thank you Kak. Overall sih pastinya insightful ya, karena ini wawasan baru juga buat saya. Terus ternyata training and development itu cukup kompleks, tidak sesimpel yang saya tahu. Ternyata Oke, kalau ditelusuri lebih lanjut, kayaknya makin deep, makin banyak yang perlu dipelajari gitu. benar, Iya, benar banget. saya juga baru tahu kalau ada training for trainer, Hmm. memang harus dilakukan oleh divisi training and development, dan mungkin itu kalaupun nanti ada kesempatan di perusahaan baru dan ternyata ada job desk sebagai training and development, mungkin bisa diaplikasikan nextnya gitu Kak Oke, Talita.